Forgiveness atau pengampunan dalam psikologi positif sering dipandang sebagai salah satu karakter dan nilai kebajikan yang dikejar orang-orang yang menginginkan rasa kesejahteraan yang lebih besar. Pengampunan didefinisikan sebagai keputusan yang disengaja untuk melepaskan perasaan negatif atau keinginan untuk membalas dendam terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakiti Anda, terlepas dari apakah mereka benar-benar layak mendapatkan pengampunan Anda. Selain orang lain, ada kalanya Anda pun perlu memaafkan diri Anda sendiri atas kekacauan atau kesalahan yang pernah terjadi di dalam perjalanan hidup Anda. Mengapa beberapa orang menjadi terobsesi oleh pikiran dan fantasi balas dendam, sementara yang lain tidak? Jawabannya sebagian terletak pada seberapa tangguh seseorang dan seberapa kuat dan utuh ego mereka. Pengalaman dilecehkan, diabaikan atau ditelantarkan, perlakuan orang tua atau pengasuh yang kejam dan otoriter, kehidupan dalam keluarga yang penuh konflik dan kekacauan, kemiskinan dan bencana hidup lainnya adalah sejumlah alasan yang menghasilkan manusia dengan ketahanan yang terbatas dan kekuatan ego yang buruk. Dengan kata lain, semakin seseorang merasa terhina oleh ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka, semakin besar kemungkinan mereka menjadi terobsesi oleh fantasi balas dendam. Satu kepercayaan yang umum beredar tetapi keliru besar adalah bahwa pengampunan berarti membiarkan orang melukai Anda, dan bahwa orang yang mengampuni identik dengan orang yang lemah. Padahal sesungguhnya pengampunan tidak terkait dengan tindakan melupakan atau menyerah begitu saja. Pengampunan adalah sebuah pilihan, meskipun membutuhkan waktu lama untuk membuat pilihan itu. Semakin besar rasa ketidakadilan yang kita rasakan, tentu semakin sulit untuk mengampuni. Namun, pengampunan adalah usaha untuk tidak membebani diri sendiri dari perasaan kesedihan yang berlebihan dan atau kemarahan yang menghancurkan hidup. Pengampunan adalah upaya melepaskan kemarahan yang orang lain bebankan kepada kita dan berkata, saya tidak seharusnya membawa kemarahan orang lain ini. Itu bukan milik saya. Apa yang telah dilakukannya terhadap saya adalah salah. Tetapi saya memberi diri saya izin untuk hidup lebih bahagia untuk diri saya sendiri. Jadi, dalam memaafkan atau mengampuni, kita tidak menyangkal tindakan atau meminimalkan kejadian. Sebaliknya, kita menggunakan kekuatan terbesar kita dalam menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dan secara sadar memutuskan untuk membebaskan diri dari beban yang terlalu berat untuk dibawa. Ketika makna baru terhadap situasi atau kondisi yang dialami sudah ditemukan, maka kita akan dapat merasa tenang dan berpikiran lebih positif, termotivasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Pengampunan juga tidak selalu identik dengan rekonsiliasi. Meskipun pengampunan dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak, namun Anda tidak diwajibkan untuk berdamai dengan orang yang menyakiti Anda atau membebaskan mereka dari pertanggungjawaban hukum. Seorang korban pelecehan seksual tidak boleh berdamai dengan pelaku yang berpotensi berbahaya misalnya, tetapi korban tetap bisa berempati, mencoba mengerti, berbelas kasihan kepada pelaku kejahatan, dan berdamai dengan dirinya sendiri. Apa saja manfaat dari pengampunan? Pengampunan itu baik untuk kesehatan fisik dan mental kita, hubungan kita dengan manusia lain, alam semesta, serta Yang Maha Kuasa. Pengampunan adalah sarana untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh ketidakadilan di dalam hidup, serta meningkatkan kepuasan hidup kita. Orang-orang yang berhasil mengampuni akan mengalami berkurangnya tingkat stres, kecemasan, kemarahan, atau depresinya. Orang-orang yang jarang marah dan tidak terlibat dengan beragam permusuhan biasanya memiliki kondisi jantung yang lebih sehat, tekanan darah dan sistem saraf yang lebih stabil, sistem kekebalan tubuhnya meningkat, dan dia pun memiliki lebih banyak energi. Pengampunan juga membantu membangun harga diri dan harapan. Pikiran Anda pun menjadi lebih tenang dan cenderung positif karenanya. Relasi Anda akan lebih memuaskan dan kapasitas manajemen konflik Anda pun akan lebih besar. Spiritualitas Anda pun akan menjadi lebih kuat. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memaafkan orang lain? Pertama,
hadapi dan akui rasa sakit yang pernah dialami. Entah itu karena ketidakadilan, pengkhianatan dari seseorang atau sekelompok orang, atau apapun juga. Akui bahwa Anda marah, kecewa, terluka, sakit hati, atau perasaan apapun. Tulislah apa dan siapa yang menyebabkan Anda terluka. Bagaimana luka hati itu mempengaruhi Anda di dalam sebuah buku catatan. Sebagian orang berusaha meniadakan rasa, katanya sih supaya bisa bergerak maju. Sepertinya sukses, tetapi sebenarnya dia hanya sedang menimbun masalah. Orang yang jujur, berani dan terbuka dengan perasaannya akan lebih cepat berhasil mengampuni. Kedua, cobalah berempati dengan pelaku kejahatan atau siapapun yang mengecewakan atau melukai Anda. Istilah lain dalam bagian ini adalah reframing. Bukan berarti Anda mencoba membenarkan perbuatannya, tapi Anda sedang berusaha menghayati dari sudut pandangnya. Mengapa sampai dia melukai, menyakiti atau mengkhianati Anda? Barangkali karena dia menanggung banyak tuntutan, dibebani dengan target tinggi, atau berada dalam kondisi dan situasi yang teramat sukar untuk diatasi. Barangkali karena dia pun tidak pernah mendapatkan belas kasihan, penerimaan, pengakuan, atau penghargaan dari orang lain. Barangkali karena dia juga senantiasa ditolak, dikhianati, atau diabaikan lingkungannya. Alhasil, dia tidak punya persediaan lain, tidak tahu cara lain, kecuali menyakiti, melukai, mengkhianati Anda. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan kemungkinan pelaku kejahatan terhadap Anda adalah korban pada suatu waktu. Penganiaya seringkali pernah mengalami penganiayaan. Pelaku kekerasan seringkali pernah menjadi korban kekerasan dalam kehidupan masa lalunya. Ketiga, atasi rasa sakit itu. Jangan biarkan hati dikuasai dendam, supaya bisa bergerak maju, melanjutkan hidup. Ambillah keputusan untuk menang dan kuasai diri Anda untuk meraih kemenangan atas rasa tidak nyaman karena perbuatan orang lain terhadap Anda. Ingat, menyimpan kemarahan dan dendam tidak akan menyakiti orang lain, tetapi akan menyakiti Anda sendiri. Reaksi kimiawi tubuh karena stres atau marah akan membuat Anda sakit secara fisik maupun emosional. Karena itu, sesungguhnya pengampunan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Minimal, buatlah keputusan untuk mengampuni, walaupun pada saat tertentu hati Anda masih akan berproses untuk mengampuni. Keempat, bersabarlah dengan diri sendiri. Ada kalanya memaafkan dan melepaskan pengampunan itu sangat mudah dilakukan. Itu terutama terhadap mereka yang tidak terlalu Anda kenal, yang cuma melakukan kesalahan remeh-temeh, kurang berarti bagi Anda. Namun akan berat dan sukar jika dilakukan oleh orang yang Anda kenal dekat atau yang berelasi mendalam dengan Anda. Bersabarlah dengan diri sendiri jika Anda masih harus berjuang panjang untuk memaafkannya. Jangan menyerah terlalu cepat dan jangan menyimpulkan bahwa Anda tidak mampu memaafkan. Kelima, sadari bahwa Anda tidak sendirian loh dalam penderitaan Anda. Ada orang lain yang juga pernah mengalami rasa sakit yang serupa, walaupun dalam cerita yang berbeda. Karena itu ada baiknya Anda menemukan kelompok pendukung untuk beragam keadaan tragis dalam hidup Anda. Keenam, pertimbangkanlah juga bagaimana Anda telah bertumbuh dan berubah sebagai hasil dari pengalaman hidup Anda. Anda tidak akan pernah dengan sukarela memilih pengalaman hidup Anda. Dan saya yakin Anda akan senantiasa berusaha terhindar dari rasa sakit. Bukankah begitu? Itu wajar dan normal dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, pengalaman pahit Anda telah membentuk Anda dan bisa berkontribusi untuk menjadikan Anda orang hebat seperti Anda hari ini. Karena itu, kerjakan terus pengampunan ini di dalam perjalanan hidup Anda. Ketujuh, perbanyak kegiatan doa dan perenungan Anda. Orang-orang yang tekun berdoa biasanya lebih mudah memaafkan karena relasinya yang karib dengan Sang Pencipta melembutkan hatinya, menenangkan dan menolongnya untuk lebih cepat rileks dan pasrah ketika ditempa rasa tidak menyenangkan yang ditimbulkan sesamanya. Kedelapan, bila mana diperlukan, Anda bisa mencari tenaga profesional untuk menolong Anda mengurai masalah dan kepahitan hidup Anda. Kadangkala diperlukan mata yang segar untuk melihat duduk perkara yang sebenarnya, sehingga Anda dapat menimbang secara proporsional masalah Anda, perasaan Anda, dan tindakan Anda. Anda pun akan terbantu untuk secara bertahap menanggulangi masalah Anda
dan melepaskan pengampunan baik terhadap diri Anda maupun terhadap orang lain, apalagi jika persoalan yang Anda hadapi memang kompleks adanya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.